Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Novi. Kali ini saya akan membahas tentang skabies. Skabies biasa disebut dengan kudis atau gudik. Nah, skabies adalah salah satu jenis penyakit kulit. Penyakit kulit ini disebabkan oleh kutu yang bernama Sarcopates scabies atau biasa kita menyebutnya dengan tungau. Nah, tungau ini sendiri hidup bertelur dan bersarang di kulit penderita penyakit skabies. Namun, tungau ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil. Biasanya gejala skabies adalah gatal pada daerah yang terpapar oleh kutu tersebut. Contohnya di daerah sela-sela jari tangan, jari kaki, ketiak, selangkangan, dan daerah-daerah lipatan lainnya. Rasa gatal akibat kutu ini biasa semakin terasa pada malam hari. Kutu atau tungau ini akan bekerja untuk menggali di bawah kulit kita untuk menanam telurnya. Biasanya karena rasa gatal ini, kita tidak dapat menahan diri untuk menggaruk, sehingga akan terus kita garuk hingga mengakibatkan luka. Dan setelah luka, maka dia akan mengering dan akan membentuk kropeng atau kerak. Dan inilah yang kita sebut dengan kudis tadi. Setelah penderita terpapar oleh tungau, butuh waktu 2 hingga 6 minggu untuk muncul gejala ini tadi, kecuali penderita sudah pernah sebelumnya terkena skabies. Gejala yang akan muncul lebih cepat setelah terpapar oleh tungau, yaitu 1 hingga 4 hari saja. Nah, skabies ini sangat menular. Hanya bersentuhan dengan penderitanya saja kita sudah berpotensi tertular skabies. Contohnya dengan bersalaman. Jadi setelah bersalaman disarankan untuk mencuci tangan. Pada penderita skabies bahkan pakaian, bantal, spray, atau horden yang ada di rumah penderita skabies bisa juga ada tungaunya. Untuk itu tidak dianjurkan kita berganti-ganti pakaian atau handuk dengan orang lain. Kelompok yang beresiko tinggi untuk tertular skabies ini adalah anak-anak asrama, pesantren, narapidana, dan juga traveler. Karena traveler tertular dari spray hotel yang belum dicuci dengan bersih. Lalu, kapan kita harus ke dokter? Tentunya setelah kita merasakan gejala-gejala yang tadi di atas kita bahas. Dan sangat disarankan secepatnya ke dokter karena jika dibiarkan, skabies akan semakin menular atau menyebar ke seluruh tubuh. Saat kita ke dokter, biasanya dokter akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lalu akan memeriksa fisik kita. Namun, pada kasus tertentu, dokter akan mengambil sampel kulit untuk dikirim ke laboratorium dan dicek di bawah mikroskop untuk memastikan ini penyakit skabies atau penyakit kulit lainnya. Setelah sudah dipastikan penyakit tersebut adalah skabies, biasanya dokter akan meresepkan lotion atau krim yang mengandung permetrin, juga obat-obat dan salep lainnya berdasarkan keluhan penderita. Nah, penggunaan krim atau lotion ini juga ada caranya. Sebelum kita menggunakan krim atau lotion yang diberikan oleh dokter, jika kita tidak tinggal sendiri di rumah, sebaiknya ajaklah anggota keluarga yang lain untuk juga ikut diperiksa ke dokter. Karena skabies ini sangat mudah menular di satu rumah. Bisa saja ada anggota keluarga yang sudah muncul gejala atau belum muncul gejalanya. Tapi sebaiknya periksa lalu sama-sama berobat. Karena jika satu orang saja berobat, nanti yang lain kena lalu menular kembali ke Anda. Jadi tidak selesai-selesai pengobatannya. Lalu bagaimana jika anggota keluarga yang lain beli obat sendiri ke apotek? Nah, hal ini tidak dianjurkan karena tidak semua obat skabies bisa diberikan kepada setiap orang. Contohnya ada yang tidak bisa diberikan oleh ibu hamil misalnya. Untuk itu perlu pemeriksaan oleh dokter, karena dokter akan memberikan jenis obat yang lain tentunya. Krim atau lotion untuk skabies ini dipakai di malam hari sebelum tidur. Untuk itu, apa saja yang harus kita persiapkan dari pagi sampai sore hari sebelum kita memakai krim atau lotion ini? Yang pertama, rendam pakaian dan spray dengan air panas selama 10 menit sebelum dicuci agar tungau dan telurnya mati. Lalu setelah dicuci, keringkan di bawah terik sinar matahari. Setelah kering, lalu langsung disetrika timbal balik. Yang kedua,
jemur tilam, bantal, dan guling di bawah panas matahari minimal 4 jam. Yang ketiga, bungkus barang-barang yang tidak dapat dicuci atau rusak karena direndam air panas. Misalnya baju yang tidak bisa direndam air panas, kita bungkus pakai plastik dan ikat kuat. Atau lebih baik dengan plastik yang kedap udara. Kita bungkus dan biarkan selama 3 hari karena tungau di luar tubuh kita hanya bisa bertahan hidup selama 2 hingga 3 hari. Yang keempat, sapu seluruh lantai rumah hingga bersih sampai ke sudut-sudut dan detail. Yang kelima, gunting kuku, tangan dan kaki kita. Yang keenam, gunakan krim atau lotion yang diresepkan oleh dokter pada malam hari sebelum tidur. Gunakan krim atau lotion ini 8 jam sampai 12 jam. Jadi sebelum kita tidur, kita pastikan dulu tempat tidur kita sudah kita ganti dengan spray yang baru, lalu buang air kecil dulu atau mandi dulu sebelum tidur. Karena krim atau lotion ini butuh 8 sampai 12 jam untuk tidak terkena air. Gunakan krim atau lotion ini saat tubuh kita dalam keadaan bersih. Oleskan krim atau lotion ke seluruh tubuh, ke sela-sela jari tangan, jari kaki, lipatan-lipatan tangan dan kaki, selangkangan, ketiak belakang, telinga. Dan untuk anak-anak biasanya sampai ke kepala. Oleskan sampai ke kepala, tapi oleskan lotion atau krim ini tipis saja, jangan terlalu tebal. Lotion atau krim ini akan cepat keringnya. Jangan lupa juga telapak tangan dan telapak kaki. Setelah 8 hingga 12 jam menggunakan lotion atau krim ini, segeralah mandi yang bersih dan keringkan tubuh menggunakan handuk yang sebelumnya sudah dicuci bersih, sudah direndam air panas, sudah dijemur di bawah sinar matahari, dan disetrika timbal balik. Penggunaan krim atau lotion ini diulangi setelah 7 hari, karena permethrin ini tidak dapat membunuh telur tunggal. Untuk mengurangi rasa gatal akibat skabies ini, dokter juga biasanya meresepkan salep untuk mengatasi rasa gatal dan juga memberikan obat-obatan. Tapi bisa juga menggunakan lidah buaya, tapi pastikan dulu lidah buaya dicuci bersih. Lama penyembuhan skabies ini tergantung dari tingkat keparahannya dan tingkat ketelatenan kita untuk merawat tubuh kita. Biasanya bisa memakan waktu 2 hingga 4 minggu untuk sembuh dari penyakit skabies ini. Untuk itu kita harus sabar selama pengobatan. Semoga informasi dari Dr. Novita Herdianti ini bermanfaat untuk kita. Semoga informasi yang saya berikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Dr. Novi, mohon pamit. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.